خرجت حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن تصل حضرة من الفوضى إلى حضرة الشيخ طلعت المجيد إلى حضرة الشيخ سلمان المدني إلى حضرة مهدي عمر بن إسماعيل حضرة الفقيه المقدم محمد بن علي بن حضرة الشيخ عبد الله منصور إلى حضرة الشيخ أبو بكر النسري إلى حضرة أبو عمر الأنطاس إلى حضرة أبي عبد الله بن حضرة الشيخ أحمد الشيخ البنجري إلى حضرة الشيخ كشف أنور بن إلى حضرة الشيخ بن عبد الله بن إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع شيوخنا ومعلمنا وأزواجنا وذرياتنا النقاء ودرجات من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة ونرزق العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتهان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدار والسماء dari kitab Al-Fathur Rabbani. Al-Majlis Tsani adalah majlis yang kedua. Waqala radhiyallahu ta'ala anhu berkata Syekh Abdul Jilani bil madrasati di madrasah Sidin khamis Syawal tanggal 5 Syawal sanata 45 wa 500 pada tahun 545 Hijriah. Adapun daripada jadi berkata di angka 5 Syawal di madrasah ini ghirratuka billahi, bermula adalah tujuan engkau yang utama billahi dengan Allah Ta'ala di sini. Maksudnya waktu kita beribadah, kita melakukan sesuatu, tujuan kita yang pertama adalah billahi dengan Allah Ta'ala. Tunhika wa ghaibatuka anhu, baik engkau melakukannya tunhika tujuan engkau tadi secara zahir wa ghaibatuka irji man an birratika, kembalilah oleh mujassidin daripada tujuan yang asal, tujuan kita kepada Allah Ta'ala. Itu adalah sujud mengerjakan perintahnya. Tujuan kita yang asal apabila kita diperintahkan Allah Ta'ala menggawi-gawiannya, kita mengerjakannya. Qabla an tadriba wa ta'anu, sebelum bahwasanya menjadikan akan engkau wa ta'anu keraguan-raguan. Apabila muncul keraguan-raguan tersebut, maka hati kita menjadi bimbang. Tujuan kita kemana? Wa tusallitu 'alaika hiyatul balaya wa aqaribaha, apalagi menguasai atas engkau hiyatul balaya, segala macam ular cobaan dan kalajengking-kalajengkingnya. Maksudnya bila sudah datang gangguan-gangguan selain kepada Allah Ta'ala, maka beratlah engkau tujuan engkau kepada Allah Ta'ala. Ma'lu'ta ta'amal balai, tidaklah merasa nyaman daripada nikmat bala itu bagi orang yang merasakannya. Jadi sini orang-orang aja yang merasakan nikmat bala tadi. Kadang bala itu halus, kadang bala itu sedang, kadang bala itu yang lebih besar, lebih ganas, yang lebih ganas juga ganjarannya. Bala yang sedang juga ganjarannya. Bala yang halus juga ganjarannya. Pilih lagi. La tafrah bi jami'i ma anta fihi, janganlah engkau merasa senang sendiri dengan semua sesuatu yang engkau memiliki padanya, bahwa syai'un. Jadi janganlah senang dengan semua kita miliki, bahwa syai'un jahil, maka itu nantinya sesuatu yang bisa hilang. Jadi bila kita bisa menjadi sesuatu senangnya biasa aja. Karena di sini syai'un jahilun bisa hilang, an qaribin tidak lama lagi. Artinya sesuatu yang
kita miliki akan binasa. An qaribin, tidak lama lagi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza baidu, sehingga apabila mereka sudah menyenangi bima utu, dengan apa-apa yang mereka itu diberikan Allah Ta'ala, akhadnahum, maka akan kami ambil, sudah kami ambil akan mereka kata Allah Ta'ala, baghtatan, dengan secara seketika. Jadi senangnya lawas diambil Tuhan tadi seketika. Artinya tidak apa-apanya dengan senang-senang lama itu. Allah Ta'ala mengambil seketika dia, langsung hilang. Jadi pahamannya jangan boleh senang lah, ya boleh kita senang, tapi jangan terlalu senang benar. Kalau kita umumnya kita senang benar itu maksudnya ada kepikiran lagi yang lain, sudah hati gembira benar, sudah sampai menyanyi kita tuh. Tapi awas setelah senangnya itu dia ada pulang menanti mudaratnya. Innama yusqabu bima indallahi azza wa jalla bisubri. Hanya saja yang merasa beruntung dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu bisubri, dengan ada sifat sabar, dapat musibah sabar, dapat cobaan sabar, dapat celaan orang sabar, dapat perangutan orang sabar sedikit. Walihada akadallahu azza wa jalla, karena inilah Allah Ta'ala menguatkan amrus sabri, akan perkara sifat sabar tadi. Al-faqru wa sabru la yastami'ani, bermula fakir, wasabru, dan sabar itu la yastami'ani, tidak akan terukur keduanya, illa fi haqqil mu'min, kecuali pada hak orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu sulit pasti fakir cobaannya. Itu setelah dapat cobaannya dia awas sabar. Itu fi haqqil mu'min, itu pasti ada sulitnya. Berdua tadi al-muhibbuna yubtaluna, bermula orang-orang yang disukai Allah Ta'ala, mereka sudah mendapatkan musibah. Yubtaluna, didapatkan musibah. Jadi intinya bila mendapat musibah berarti orang-orang disukai Allah Ta'ala tersebut. Setelah itu fayasbiruna, mereka sabar, wa yulhimuna, dan setelah mereka sabar tadi Allah mengerjakan fa'ilul khairat, akan perbuatan yang baik, ma'abalai, pada serta mereka mendapat bala musibah. Artinya mendapat bala musibah tetap Allah membawa kebaikan pada para ini. Tidak mendapat cobaan macam-macam, menggawe kebaikan para ini, mengurusi musibahnya. Ya. Ini yang lebih baik di sini tadi, bahwasanya kau mengerjakan kebaikan walaupun beserta mendapat musibah atau bala. Wa yasbiruna ala ma yatajaddadu alaihim min indi rabbihim, dan mereka itu kalau sabar atas apa yang telah memperbaharui atas mereka dari sisi mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap cobaan pada manusia itu pasti bisa diperbanyak oleh Allah Ta'ala, diubah sedikit. Kalau mungkin berkurang diubah sedikit saja. Jadi intinya sabar aja ini. Sabar itu artinya merasakan. Laula sabura ma ra'aitumuni bainakum, kata Syekh Qadir Jilani, jikalau tidak ada kesabaran bagi tidaklah melihat akan kalian oleh diriku di antara kalian. Jadi sedikit, jikalau ada sabar sedikit kalian itu pasti tidak akan melihat diriku. Artinya Singapura cara itu juga sudah aku alami sedikit, sudah macam aku amalkan tadi bainakum, di antara kalian itu.
qad ja'alat syabbakan, sungguh menjadikan kalian itu akan jabak, perangkap, tastadut tuyura, menangkap burung, min lailin ila lailin, dari malam ke malam berikutnya, yaftahu an aini wa yakhla an rijli, adalah diri siang malam mataku, wa yakhli an rijli, dan siang malam dua kakiku itu, muqbidul ainaini, adalah selalu mendapatkan memajangkan dua mataku, rijlin mas'udatan, selalu mendapatkan ujian cobaan sendiri. Di sini mengisahkan keadaan sini siang malam sini dua mataku dan dua kakiku, dua mataku aku penyamakan, artinya sini tidak mengeluhkan kepada manusia, masa sih mendapat cobaan tadi. Fa'ala dzalika li maslahatikum, aku berbuat yang demikian itu di sini karena untuk kebaikan maslahat. Wa antum la ta'rifun, dan kalian tidak mengetahui yang apa dibalik daripada al-balaya. Wa qad kathura kufranu ni'amil haqqi azza wa jalla wal isti'anati biha 'alal fisqi wal fujuri, dan sungguh telah banyak di sini orang kubur nikmat terhadap Allah Ta'ala, wal isti'anati, dan meminta pertolongan biha, dengan nikmat itu, alal rizki, atas orang fasik, wal fujuri, dan orang yang melakukan perbuatan jahat. Artinya dalam sebab orang fasik dan orang berbuat jahat tadi banyak kubur nikmat, menerima nikmat dari mereka. Wa qad kathura al-'ajizu fi baitihi al-muttaqi fi dukkanihi, dan sungguh telah banyak orang yang al-'ajizu, yang lemah, fi baitihi, di rumahnya, al-muttaqi, dan apa, dan bertakwa, fi dukkanihi, pada masalah makanannya. Maksudnya banyak sini orang yang bertakwa ubah lemah karena masalah makanan, ya. Artinya gara-gara makanan aja iman bau bah. Az-zindiqu fi syarabi, laula al-hukma latakallamtu bima fi buyutikum, jikalau tidak adalah ini hukum dari Allah Ta'ala, sungguh telah tidak aku katakan apa daripada yang ada di dalam rumah kalian. Maksudnya menjadi beliau ini bahwa karena diri kita di sini dan bisa keluar iman dalam diri, membuat kita akan beriman lagi dengan sebab apa? Yang tadi al-ajiz, yang lemah dalam masalah apa? Kehidupan. Ya gulamu, wahai anakku di sini, ma khuliqta lil baqa'i fid dunya, tidaklah kau diciptakan di dunia untuk selama-lamanya. Yalah, ya, kita ingin selama dunia. Nah, kita berdahulu ada yang kita tinggalkan, punya kita belum, pasti ada yang meninggalkan. Kita berdahulu, dan kita tinggalkan rumah, harta benda, dan lain-lain. Yang kita belum, harta benda yang hilang dulu, harta benda hilang dulu, kita belum. Nanti bolak baliknya ada. Wattamattu'i biha, dan bukan pula kita di dunia tadi diciptakan untuk bersenang-senang saja. Biha, padanya, di dalamnya. Faghayyir ma anta fihi, maka ubahlah ma anta fihi min makarir haqqi azza wa jalla. Ubahlah cara pandang kau itu terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala. Artinya ubahlah diri menggawi inang diperintahkan Allah Ta'ala, dan jauhi inang
tidak disenangi oleh Allah Ta'ala. Syekh Qadir Jailani. Qad qana'ta min ta'atillahi azza wa jalla. Sungguh engkau sudah merasa cukup bahwasanya dengan ucapan engkau itu biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadza la yanfa'uka, ucapan ini adalah tidak bermanfaat bagi engkau. Artinya engkau sudah berikrar tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta tudhifa ila syai'in akhar, sampai bahwasanya kamu sandarkan, kamu gandengkan kepada sesuatu yang lain. Artinya selain Allah Ta'ala ada yang engkau ikuti, selain Nabi Muhammad ada yang engkau ikuti di situ. Al-imanu qaulun wa amalun. Bermula iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi setelah mengucapkan digawe iman. La yaqbalu minka, tidaklah diterima dari engkau. La yaqbalu minka, tidaklah menerima dari engkau. Wa la yanfa'uka, tidaklah bermanfaat dengan engkau tadi. Dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan ucapan orang baik iman. Jawab syahadat, dua syahadat. Idza ataita bil ma'asi wa zallati wa mukhalafati akhfiha sabazalla. Apabila telah mendatangkan kepada engkau dengan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang menjatuhkan diri engkau, wa mukhalafati haqqi, dan menentang atau melawan kewajiban kepada Allah Ta'ala, wa asrarta ala dzalika, dan engkau terus-menerus atas yang demikian itu. Contohnya wa taraktas sholata, engkau meninggalkan sembahyang, itu sudah melawan dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasauma, dan engkau meninggalkan puasa yang wajib, berarti sudah bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassadaqata, dan engkau kata awal memberi, yang mau memberi alhamdulillah, yang kata awal juga. Wa al khairat, dan selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ayu syai'in yanfa'uka asyhadataini, maka sesuatu apa yang bermanfaat dengan engkau dua kalimat syahadat yang tadi, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza qulta la ilaha illallah faqad idda'aita, apabila engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh engkau telah mengakui diri engkau bahwasanya Allah menjadi sebagai Tuhan. Sudah jelas. Tapi di kemudian hari di sini engkau ada mengakui bahwasanya ada yang lebih harap dari Allah Ta'ala. Contohnya manusia, ucapan hati manusia Tuhan karena hebat dengan dia, kau menolong aku, kepada sudah termasuk perbuatan syirik, dan kegereja di hati sudah berarti harap pada selain Allah Ta'ala. Bukan diucapkan dari dalam hati. Kemudian ucapan kita sudah biasa, harapnya saya itu tidak biasa, tapi namun nanti dalam hati. Yuqalu ayyuhal qailu, dikatakan wahai orang yang mengatakan, ala bayyinatun, apakah bagi engkau punya bukti? Buktinya la ilaha Muhammad Rasulullah tadi. Mal bayyinah, apa buktinya? Nah, secara zahirnya buktinya di sini imtithalul amri, mengerjakan perintah, menjunjung tinggi perintah, wa tihani anil nahyi, dan meninggalkan daripada yang dilarang Allah Ta'ala. Sudah itu buktinya. Wa taslimi ila qadari, dan menyerahkan ketentuan qadar Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala berikan kita ketentuannya, kita serahkan lawan sendiri. Hadihi bayyinatu, inilah buktinya. Hadihi dakwah, pengakuan yang tadi ucapan la ilaha illallah
Wa idza 'amilta hadhil 'amala ma tuqbalu minka illa bil ikhlas. Dan apabila engkau sudah mengerjakan suatu pekerjaan engkau dari tidaklah diterima daripada engkau itu illa bil ikhlas, kecuali kuncinya dengan ikhlas, lil haqqi azza wa jalla, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jangan lupa kuncinya sini ikhlas mengetahui semuanya tadi, bukan karena siapa-siapa. Wala yuqbalu qawlun bila amalin wala amalun bila ikhlasin, dan tidaklah diterima perkataan itu kecuali dengan perbuatannya atau dengan pengamalannya. Wala amalun, dan tidak diterima amal itu illa bila ikhlasin, dengan tanpa ikhlas, artinya ikhlas. La turaddu waswa'ul faqra. Dia sedikit ulang. Wahai muridku, wasbahul faqra, artinya santunilah orang fakir itu. Bisyai'in min amwalikum, dengan sedikit daripada harta kalian. Tentunya artinya santuni di sini awalnya memberi, punya kelebihan sedikit. Pokoknya kita bahasa dalam itu kita paham salah pulang. La turaddu sahilan, janganlah kalian menolak sahilan, akan ada orang yang meminta-minta. Ada meminta diberi, tidak ada kita ucapkan mohon maaf pada misi, ucapan yang baik. Jangan ucapan yang kasar. Ada artinya ucapan yang baik. Mohon maaf pada misi. Apa yang kalahin aja, situ banyak ya situ aja. Misalnya, la turaddu sahilan wa antum taqdiruna an tu'tu syai'an qalilan kana aw kathiran. Yang lebih utama lagi sih, janganlah engkau menolak sesuatu orang meminta, sedangkan engkau tahu an tu'tu syai'an, memberikannya, qalilan sedikit, kana aw kathiran atau banyak. Jadi orang yang memberi bisa sedikit bisa banyak. Orang yang menerima yang sedikit terima, yang banyak lapar disuruh, yang sedikit tidak menerima, yang banyak. Jadi yang menerima sedikit, jangan menggerutu sedikitnya. Artinya itulah sudah pemberian. Waqibul haqqa azza wa jalla fi hubbil atali. Berdirilah oleh kalian kepada Allah Ta'ala itu, artinya wakafkanlah pemberianmu karena bentuk kecintaan engkau kepada Allah Ta'ala. Artinya punya ada. Washkuruhu kaifa wahillahu wa aqbilahu al-'ata. Kemudian setelah itu sini bersyukurlah padanya. Artinya bersyukur kau memberi. Yang kita memberi sesuatu, setelah memberi bersyukur kau memberi. Kau mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau memberi sesuatu tapi mengucapkan sesuatu yang baik, bersyukur. Washkuruhu kaifa alikum wa ihaka idza kana as-sahilu hadiyatullahi azza wa jalla. Rugilah engkau sendiri, rugilah engkau karena ada orang meminta-minta hadiah dari Allah Ta'ala. Hati kita minta kepada Allah Ta'ala sesuatu, wa anta qadirun ala itahi fa kaifa turadul hadiyah. Apalagi engkau mampu memberi, bagaimana mungkin engkau mengembalikan hadiah tersebut kepada Allah Ta'ala menghadiahkannya. Artinya kita minta sesuatu pemberian Allah Ta'ala diberi sedikit, lawan ada yang memberi kita yang lebih banyak.
kita syukuri sedikit, lebih kita syukuri dan banyak bersyukur lawan Allah Ta'ala beri kalau kita walaupun sedikit. Nah orang berbanyak tadi bersyukur juga, tapi jangan bersyukur bahkan artinya ingin memberi banyak itu mungkin kadang ada salah bahasa. Turadul hadiah ala mahdiha. Tapi ingatkan sedikit dan memberi semuanya itu Allah Ta'ala memberikan kepada perantara orang itu. Idza ja'al faqiru yaqsul bapak. Apabila orang fakir datang kepada engkau, yaqsul bapak, hatimu menjadi keras, artinya tidak senang. Datang orang fakir, hati menjadi tidak senang. Yalah. Artinya kalau mau bangun orang fakir, hanya bukan orang fakir tadi, ini tujuannya menjadi tadi. Kadang-kadang orang kepala mana lagi? Hati menjadikan keras, tapi datang kepada orang yang kaya, hatimu senang. Kenapa? Pajangan ada, terus minta sesuatu atau pajangan memberi, hilang. Kita aja datang orang fakir, datang sini, tapi yang datang ke orang elit, mau senang. Boleh datang. Datang orang elit. Jangan memberi sesuatu menyangka memberi sesuatu, memintai sesuatu kurang air. Badullu ala anna buka'aka wa sima'aka akana khalisan lillahi azza wa jalla. As-sima'u indi awalan bisirri. Pendengaran ujar siapa waktu jalan, pendengaran Yesus itu awalan pertama kali bisirri dengan arahan rahasia, artinya disini segala sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala itu yang fakir tadi itu adalah semuanya pemberian Allah Ta'ala juga. Idza dakhalta alayya, di sini ucapan sini apa? Melekat pada hati murid sedikit. Kib baina yadayya awyanu qalbi amma siwal haqqi azza wa jalla hatta yahsu fi qulbihi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'minin, jauhilah pandangan orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla, maka sungguhnya pandangan orang beriman itu pandangan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila orang beriman itu diganggu macam-macam, maka doanya makbul. Namanya pandangan, firasat pandangan. Ayyuhal fasir, wahai orang fasir, ittaqil mu'minan, takutilah pandangan orang beriman. Wala tadkhul alaihi, dan janganlah engkau memasukkan sesuatu atasnya akan perempuan yang tidak baik. Ada orang beriman tidak punya. Wa anta mulawwathun bil najasati ma'asidah, sedangkan engkau wahai orang fasik muslim telah dijelupuri dengan kotoran-kotoran dan perbuatan tidak baik. Orang beriman dari apa-apa aja yang diganggu, yang berbuat baik yang diganggu. Yara amil tuka mukhbiatan tahta thiyabika yara fadhihaka wa hadika. Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat saja perbuatan orang beriman tadi, yang tersembunyinya, wa hadika, dan yang kelihatannya. Man la yara mukhbihan la yaqbalu. Tidak pernah kita tahu di sini, Allah Ta'ala melihat saja. Wa tahsunu zannuka fihi wa tuzilu min qalbika at-tuhmata lahu, dan menghindari daripada perbuatan yang tadi, bahwasanya
tergelincir hati daripada sesuatu yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'khudhu awladuka, jadi engkau itu memelihara anak-anakmu. Wa ta'khudhu ala babihi, dan engkau duduk di muka pintu rumah. Wa tasbiru ala mararati dawaihi, dan engkau sabar atas pahitnya keadaan kelakuan si anak tadi. Artinya berbuat sesuatu di sini, orang bayi mati berbuat sesuatu pasti ada pahitnya yang berat digawi, ada yang nyaman orang bayi mati digawi, ada yang sedang, ada yang lebih berat, tapi tetap dikerjakan di sini. Itu sama Allah Ta'ala sudah mendidik kita. Bilnya didikan Allah kalau kita itu sudah kawal atau kita bisa, itu sudah dinamakan apa? Mukminun, abdul mukminun. Ya gulamu laysa sya'nu fi khusyunati thiyabika wa ma'mulika. Wahai anakku sendiri, bukanlah orang yang zuhud itu terletak pada pakaian yang kasar-kasar, pakaian yang murah, pakaian yang coba-camping. Wa ma'mulika, dan bukan terlihat pada makanan yang engkau makan. Asy'a'nu fi zuhri qalbika, dan bermula orang zuhud itu adalah yang dikatakan zuhud pada batinmu atau hatimu. Kalau kita orang zuhud padahal ini dalam hatinya. Pakaian orang yang pakai pakaian biasa, pakaian kasar banyak aja, banyak baju bekas dipakai. Kayak kalian orang dulu juga, padahal parah perbuatannya. Awwalu ma yalbasu as-sadiqu fi lubsihi as-sufu ala batinihi. Awal-awal orang nanti akan benar pada zuhud itu sih di dalam batinnya memakai as-sufu, memakai sifat tasawuf benar. Supaya ta'adda ila sholih, kemudian sudah terbiasa ke bagian luarnya. Orang tasawuf jadi itu dari geraknya dulu hanya menuju keluarnya, bukan di muntung atau di mulut. Fa'ayal basur sirrahu, maka memakaikanlah bagian dalamnya, sirnya, kemudian hatinya, kemudian dirinya, thumma jawarihahu, kemudian anggota badannya, hatta idza shara mutakhashinan, sampai dia adalah menuruti akan pakaian bagian luarnya. Artinya pakaian bagian luar menunjukkan pakaian bagian dalam. Ya, di mulaman dulu, orang ini juga kan tempatnya. Jadi ini pakaiannya ini kan kena kasar-kasar, tapi dalamnya kan ada. Di orang juga tadi dia dari bagian dalamnya, itu bagian dalamnya menunjukkan bagian sirnya, kemudian bagian anggota badannya, dan menunjukkan kepada pakaian yang dipakainya. Ya, ada di orang pura-pura juga. Ya, datangnya ada orang kayak juga. Dan sekali soromanan mantap nasi itu. Dan kamu bisa pura-pura juga kesenang ahlinya namanya. Pas sudah senang soroman hantu nasi itu. Berpura-pura. Yakhluqu an thiyab as-sawadi, tentang orang zuhud tadi sedikit adalah dia melepaskan pakaian yang hitam dari bagian batinnya, wa yunkiruhu, dan dia memindahkan kepada thiyabil farah, pakaian atau baju yang terasa senang.
Ya ulam tanawul aqsam fi zuhdillah bi rabbah pada anak musyi, bahwasanya tidaklah sama orang yang makan itu karena dia wa yhafu ul aqsam, tidaklah sama mengambil sesuatu dari tanganmu itu dan hendak dimakan dengan tangan orang lain. Maksudnya apa? Laisa man yaqulu wa yaqi, mengambil sesuatu adalah dengan dimakan itu harus dengan tanganmu sendiri. Jadi sedang dimakan sambil diresapi dimakan tadi. Bahwasanya yang dimakan itu sedikit yang dulu adalah semuanya itu nikmat Allah Taala. Kamunya makan sambil diresapi sedikit tadi. Wa qalbuka, dan hatimu akan menjadi as-sakinah, menjadi tenang. Artinya makan diresapi, artinya pemberian Allah Taala. Kalau kita sambil makan laju-laju merasapinya kan ada lagi makan apa betapa pulang. Kenapa? Ada dari samping nikmat. Fa innaka taslamu min syarriha, maka sungguhnya engkau akan selamat daripada kejahatan yang engkau makan tadi. Idza akalta min yadi tabib, contohnya sedikit, apabila engkau sudah makan min yadi tabib, dari tangan atau saran dokter, karena khairan, adalah lebih baik. Jika kau makan tapi anjuran dokter nyaman, selamat. Min an ta'kula, daripada engkau makan wahdaka sendiri, mala ta'lamu asluhu, tidaklah kau mengetahui asalnya apakah baik atau tidak. Di sini makan itu ada dinikmati, sambil makan sambil menikmati pemberian Allah Taala, diingatkan. Ma'asal qulubukum, maka kalau tidak menjadi keras oleh hati kalian itu. Sambil makan sambil perasaan sambil al-amanah qad dhahabat min bainikum karrahman, bermula sini kepercayaan amanah itu hilang saja di hadapan kalian. Ar-rahmatu qad dhahabat bima bainakum, rahmat hilang di tengah kalian. Ahkamu syar'i amanatun indakum, bermula hukum syara, hukum agama adalah amanah di sisi engkau. Tapi banyak sih taraktumuha, meninggalkannya. Hukum agama sudah ada dan kalian meninggalkannya, menjadi syahdu madjid ilani wa khudtum biha, dengan sia-siakan. Jadi karena keluar daripada hukum Allah Ta'ala, maka banyaknya rasa saja jalannya di sini. Ni'mat syukri, peliharalah nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu. Jadi meliharanya menggunakan dengan baik. Berapa sudah nikmat Allah Ta'ala yang kita makan, pelihara sedikit. Pelihara itu hanya menggunakannya bisyukri, dengan bersyukurnya. Nikmat itu banyak. Qabilu amrahu, dengan apa? Memelihara nikmat Allah Ta'ala ini dengan menerima perintahnya yang dikerjakan, yaitu termasuk menjaga nikmat Allah, wa nahyuhu, dan meninggalkan larangannya, bisam'i wa ta'ati, dengan mendengar dan mentaatinya. Qabilul usra bisabri, hadapilah yang sulit bisabri, dengan kesabaran, termasuk menjaga nikmat.
memelihara nikmat. Wal yusru bisyukri, dan yang mudah dengan syukur. Yang sedikit, yang mudah bersyukur. Hakada kana min taqaddimukum, inilah sudah dahulunya yang telah dikerjakan dari minan nabiyyin, dari para nabi-nabi. Bilanya datang musibah nabi-nabi tadi, mereka bersabar dan bersyukur. Wal mursalina, dan para rasul, was-solihina, dan orang-orang yang solih, yashkuruna ala ni'am, mereka itu selalu mensyukuri atas semua nikmat, artinya memelihara nikmat dan menggunakannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nampak diturun di sini jalannya Nabi dan Rasulullah orang solihin. Wa qulu min qawaidil ta'atihi, fa innal haqqa azza wa jalla laysa bil-dhallabil bil-'abid. Laksanakanlah yang sedih min mawaidi ma'asihi, laksanakanlah daripada perintah Allah Ta'ala itu, dan hindarilah dari perbuatan yang dilarangnya. Wa'fazu hududahu, dan jagalah hukum-hukumnya Allah. Idza ja'akumul yusra fashkuru, apabila datang yang mudah maka bersyukurlah, artinya Allah mengerjakannya. Wa idza ja'akumul usra, apabila datang yang sulit fatubu, maka bertaubatlah. Mungkin dari yang sulit itu ada dari yang mengganjalnya, yang menghalangnya daripada dosa kesalahan engkau, maka taubatlah oleh kalian min dunubikum, dari segala dosa-dosa. Intinya mungkin daripada ada yang susah, yang sulit itu dalam hidup, jadi mungkin itu ada dari dosa kita yang menghalanginya, sehingga perbuatan apa yang kepada kita tadi selalu disulitkan. Wana bisu anfusakum, maka selalu mewarisi diri-diri kita, selalu mewarisi diri setiap hari, bercermin diri, tidak hanya bercermin kepada orang lain, kita bercermin kepada diri kita sendiri. Ulqurul mauta wa ma warahu, kenapa bercermin diri sendiri? Tidaklah di sini bahwasanya kematian itu ma warahu, berada di belakang kita. Tinggal kita ingat kematian berada di belakang kita, maka kita bercermin diri. Wadhkur Rabba azza wa jalla wa hisabahu, dan ingatlah dihisabnya kainan kita, dihisab Allah Ta'ala, pasti hisab Allah Ta'ala. Wadhkur Rabba wa hisabahu wa nazaratahu ilaikum, dan dilihat hisab Allah Ta'ala, dan nantinya akan dipandang oleh Allah Ta'ala setelah kita bertemu dan sidin kaina. Fatanabbahu ila mata hadan naum, ingatlah di sini sampai kapan kalian itu atau kita itu tertidur. Artinya kita pada itu tertidur. Ila mata hadal jahlu, sampai kapan kita itu memiliki kebodohan. Wa taraddudu bil batili, dan sampai kapan kita akan selalu dalam kebatilan. Wal qiyam ma'an nafsi wal hawa, dan selalu mengikuti atau berdiri dengan hawa nafsu dan kebiasaan yang tidak baik. Wal ada la tata'addabu bi'ibadatil haqqi azza wa jalla, adalah perbiasaan yang baik tadi, sampai tidak mau belajar di sini tentang menghambakan diri ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa mutaba'ati syar'ihi, dan tidak mengikuti akan syariat-syariatnya. Al-ibadatu tarkul adati, la tata'addabu bi adabil qur'ani wa kalamu nubuwati. Ketahuilah hadirin bahwasanya hakikat ibadah itu adalah meninggalkan kebiasaan. Tarkul adati, hakikat ibadah
Bima lam tata'adabu, mengapa tidaklah beradab dengan ibadah itu. Biadab Al-Quran, dengan adab yang telah diajarkan oleh Al-Quran, wa kalami nubuwah, dan kalamnya para nabi. Artinya ibadah itu juga ada adabnya. Kalau sembarangan ibadah ada ilmu dan ada adabnya. Ya bulan la tukhalidin nafsa, wahai anak kecil, janganlah bergaul dengan sesuatu, dengan seseorang yang punya kebutaan. Kebutaan apa? Kebutaan ma'al jahli, kebutaan masalah ilmu, wal jahli, dan punya kebodohannya, wal qablati, dan punya kelalaiannya. Khaliduhum, apabila engkau bergaul dengan mereka, bil qasilati, maka bergaulah dengan ilmu kau, wal ilmi wal yaqazah, dan dengan kesadaran engkau. Fa idza ra'aita minhum ma tahmiluhu fattabi'hu, bila engkau melihat sesuatu, bergaul dengan mereka tadi, bila dengan baik, maka ikutilah. Jadi kita bergaul, aliran bilanya baik, apa? Obati. Fa idza ra'aita minhum ma yasuka fastanibuhu, bila sesuatu melihat bergaul dengan mereka ada hal yang tidak pantas, maka jauhilah, kembalikanlah darinya kepada Allah Ta'ala. Artinya didoakan yang menjadi baik. Antum ya qablati kuliah, engkau atau kalian tidak berada dalam kelalaian seluruhnya, anil haqqi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiap hari lalai kepada Allah Ta'ala. Alaikum bil yaqazah, atas kalianlah selalu bil yaqazah, selalu apa? Kehati-hatian, waspada. Alaikum bil zumil masajidi, maka menghilangkan kelalaian itu dengan melazimi ke tempat-tempat sujud. Artinya disuruh ke sana berbuat taat, jangan sampai lalai diri. Wa kathrati sholati, dan menghindari kelalaian diri sendiri dengan memperbanyak salawat ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita, law nazala minas samai naru lama naja minha, jika laut turun daripada langit itu oleh cobaan, oleh api dan lain-lain musibah bencana, lama naja minha, niscaya tidaklah akan selamat daripadanya, illa ahlul masajid, kecuali orang yang masih ada ingat dengan tempat sujud, dan masih ingat orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi. Jadi misalnya banyak tempat-tempat ibadah yang ada hancur, yang turun apa? Musibah bala tadi. Kenapa? Di situ Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan di dalam tempat itu. Nah, kita lihat bilanya ada tempat ibadah ada hancur, yang lain hancur, ya. Dan terjadinya ada musibah, masjid baik, ya, utuh, ada hancur, retak, ada, malah ada yang naik ke atas hubungannya, menyelamatkan diri. Wa idza tawanaitum bis sholati in qata'at salatukum bi haqqi azza wa jalla. Wa li'anna qala Nabi, menjadi Nabi kita, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih idza kana sajidan. Sepaling dekat apa yang dilakukan hamba dari Tuhannya apabila dia adalah dalam keadaan sujud, sajidan. Wa ihaka kam tatahwahu wa tatarahhasu, celakalah engkau sendiri, betapa banyak sudah aturan yang engkau tafsirkan,
dan yang engkau ringankan. Sudah banyak aturan-aturan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala mengaturnya, tapi engkau tafsirkan yang lain-lain. Tapi engkau ringankan aturan Allah Ta'ala tadi. Al-muta'awwilu khadirun. Padahal Allah Ta'ala punya aturan itu membuat engkau teguh hati, supaya kuat hati. Banyak menafsirkan hukum Allah Ta'ala dan lain-lain. Allah Ta'ala kadang meringankan, ini meringankan. Allah Ta'ala membebani, ini kadang membebani. Laitana idza laqina al-azimata wa ta'allamna bil ijma'i wa akhlisna fi amalina takhlusuna min haqqi azza wa jalla. Jika kalian jadi bergantung pada ijma' ulama dan ikhlas dalam beramal, maka akan tetap kalian ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mengapa menjadi penafsiran lain? Di sini hada zaman riyah, karena sudah dipenuhi zaman riyah, maka penafsiran lain-lain, penafsiran hukum, penafsiran tentang hukum syara malah diringan-ringankan. Padahal ada sini karena sudah muncul zaman riyah, wal nifaqi, dan sudah muncul zamannya munculnya orang-orang munafik. Karena muncul sudah zaman ini, jadi masjid sudah sedikit memadahkan, berarti masjid sudah ada. Penafsiran nilai-nilai akan hukum dibeda-bedakan, yang tertulis tidak sama dengan disebutkannya. Wa akhdalna amwal bighairi haqqin, dan sudah zamannya disini mengambil hak, mengambil harta tanpa haknya. Ini sudah mengisahkan tahun 500 Hijriah. Berarti sudah zaman ini sudah ada bighairi haqqin. Wa qad kathura man yusalli, banyak sudah sembahyang yang sholat ini. Wa yasumu, dan dia puasa. Wa yahujju, dan dia berhaji. Wa yuzakki, dia berzakat. Wa yaf'alu af'al khair, dan melakukan perbuatan baik lil khalqi, karena makhluk. Tahu sembahyang, puasa, zakat, haji, perbuatan baik yang lain karena makhluk. Itu sudah contoh, contoh sudah zaman riyah sudah. La lil khaliqi, bukan kepada penciptanya, itu Allah. Faqad sara mu'zamu hadzal amali khalqan bi khalqin bila khaliqin, maka semua telah menjadi minta dibesarkan di alam ini sendiri, khalqan, dibesarkan oleh makhluk, bila khaliqin, tanpa diberikan kehormatan oleh penciptanya, minta dibesarkan oleh makhluk. Kullukum mautan, setiap kalian nantinya akan kembali. Al-qulubu ahya'un nufus, berpula hati-hati itu yang bisa menghidupkan diri seseorang. Wal ahwiyatu tariquna dunia, keinginan-keinginan itu menuntut hidup yang bersenang-senang di dunia. Jadi keinginan yang baik dan bertujuan menuntut kesenangan hidup di dunia. Tiap hati keinginan berperannya. Hayatul qalbi bil khuruji min al-khalqi wal qiyam, hidupnya hati seseorang itu dengan keluar daripada sanjungan makhluk, wal qiyam, dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Min haitsul ma'na, ya bulan salli ilaihi fi maqburatin. Jadi sini perbuatan itu yang kita lakukan jangan sampai bergantung lawan si makhluk. Tujuannya bukan makhluk, harus tujuannya lil khaliqin, menghindari zaman riyah dan nifaq tadi. Udah semuanya dia udah salli ilaihi. Udah sering mengatakan Allah Ta'ala, meski kita tidak Allah Ta'ala mati dengan semua
dijauhkan dari semua kalimat dan kita tidak mematikan Allah SWT pada menzilahi maqadan dan Rasulullah SAW hadirat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa faqihna bidin wa alimna tawil wa faqihna bidin wa alimna tawil faqihna bidin wa alimna tawil rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.